Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alban Fari dari kelas Office Administration Automatization 14B. Di sini saya akan memberitahu cara membuat folder baru pada laptop atau PC. Yang pertama, klik atau tekan tombol Windows dan E secara bersamaan. Otomatis langsung masuk ke Windows Explorer. Klik stop. Kita akan membuat folder baru. Klik kanan pada mouse. Lalu di sini klik baru atau new. Klik folder. Lalu kalian masukkan nama folder kalian, terserah apa saja. Di sini saya akan tulis komputer. Langsung enter. Dan otomatis folder baru sudah dibuat di Windows Explorer. Jika kalian ingin menghapus folder secara sementara, kalian klik kanan pada mouse, klik hapus atau delete. Otomatis folder yang tadi dibuat sekarang sudah dihapus secara sementara. Nah, kemudian jika kalian ingin menghapus folder secara permanen, kalian tekan tombol delete. Tombol sudah delete. Nah, di sini otomatis akan ada tulisan Anda yakin ingin menghapus folder ini secara permanen. Kalian klik aja iya atau oke. Dan ya, folder tersebut akan terhapus secara permanen, tidak ada lagi di sampah foldernya. Nah, kemudian kita akan menyembunyikan folder baru tersebut tadi. Kalian klik kanan pada mouse, lalu cari dan tekan tombol properti. Lalu di sini ada tulisan, kalian klik aja yang tulisan tersembunyi dan langsung tekan tulisan oke. Dan ya, otomatis folder yang baru tadi akan tersembunyi dan foldernya akan berwarna abu-abu atau kayak transparan gitu. Itu tandanya folder tersebut telah tersembunyi di folder Explorer. Nah, jika kalian ingin menampilkan kembali folder yang tersembunyi tadi, kalian klik view ini. Lanjut, kalian cari tulisan ini di sini, item tersembunyi. Langsung klik aja di sini. Nah, di sini juga langsung muncul folder yang tersembunyi di komputer. Nah, misalnya kalian folder tersembunyi tadi nggak ada nih di foldernya, kalian klik yang tadi di view, terus langsung ke item tersembunyi, dan langsung foldernya akan muncul kembali yang tadi foldernya telah disembunyikan. Oke, selanjutnya kita akan ke tutorial berikutnya tentang fitur-fitur di Microsoft Word. Kalian yang pertama mau masuk ke Microsoft Word, kalian cari di menu Start, kalian ketik Microsoft Word. Nah, di sini ada, langsung saja klik Microsoft Word. Nah, otomatis kalian sudah masuk ke Microsoft Word. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Untuk masuk ke Microsoft Word, kalian tekan tombol Windows plus R, dan kalian di sini ketik WinWord, so enter. Nah, langsung otomatis masuk ke Microsoft Word. Nah, kalian langsung masuk aja ke blank dokumen atau halaman kerja. Di sini banyak banget fitur-fitur dari Microsoft Word. Ada file, home, insert, page layout, reference, mailing, review, view, dan lain-lain. Ini namanya adalah menu bar. Dan di sini yang pertama, saya akan menjelaskan tentang menu file ini. Menu file ini digunakan untuk perintah yang berhubungan dengan file dokumen seperti menyimpan, memanggil, mencetak, seperti tampilan berikut.
cairan putih. Di sini ada yang simpan. Ada di sini nggak habis ya. Apa? Itu. Kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu home. Home di sini memiliki kegunaan untuk penataan paragraf seperti mengatur huruf, perataan paragraf dengan tampilan berikut. Tuh di sini, misalnya saya akan mencontohkan tentang mengatur huruf dan perataan pada kalimat. Misalnya di sini saya akan tulis tugas komputer office. Nah, di sini ada fitur di home dan saya akan memeratakan huruf atau mengatur huruf pada kalimat ini. Kalian di sini tekan tombol center pada menu home ini. Dan otomatis di sini kalimatnya akan menjadi di tengah halaman Word ini. Oke, itu contoh dari fitur home. Kita lanjut ke fitur insert. Nah, fitur insert ini memiliki kegunaan untuk menyisipkan tabel, gambar, header, dan footer, simbol dengan tampilan berikut ini. Nah, di situ ada. Di sini, dan saya akan mencontohkan salah satu menu dari insert ini, yaitu table. Kalian pilih tekan tombol insert table ini, dan otomatis menu table akan muncul pada halaman kerja kalian. Oke, kita lanjut ke menu Microsoft Word yang keempat, yaitu desain. Nah, desain ini kegunaannya untuk mengatur tema naskah, menambahkan latar belakang naskah dan format dokumen dengan tampilan berikut. Nah, ini saya akan menambahkan latar belakang pada tabel ini, atau ya pokoknya gitulah. Pokoknya untuk menambahkan, saya akan memberikan contoh untuk menambahkan latar belakang pada naskah atau dokumen atau tabel ini, guys. Jadi saya akan, misalnya di sini saya akan mencet yang bagian ini. Nah, otomatis tabel ini berubah menjadi warna yang dan latar belakang yang menarik. Oke, itu adalah fitur dari desain. Oke, kita lanjut ke menu yang keempat, yaitu layout. Layout ini digunakan untuk mengatur kertas yang akan digunakan pengaturan halaman, ukuran kertas, margin kertas seperti pada tampilan berikut. Nah, ini tampilan pada layout untuk pengaturan halaman. Nah, layout atau page layout ini tadi digunakan untuk mengatur kertas yang akan digunakan pengaturan halaman, ukuran kertas, dan margin kertas seperti tampilan berikut. Nah, di sini halaman pada Microsoft Word, kalian bisa mengatur size dari halaman pada Microsoft Word. Misalnya kalian ingin membuat halaman dengan ukuran A4, kan klik aja ke A4. Nah, di sini otomatis akan dengan ukuran A4 seperti itu. Oke, kita lanjut ke menu mailing. Menu mailing ini digunakan kelompok menu untuk membuat mail merge, yaitu menggabungkan data dengan dokumen. Nah, tadi mailing kegunaannya bisa untuk mail atau pesan elektronik pada Microsoft Word. Seperti itu. Lanjut ke menu review pada Microsoft Word. Nah, menu review ini merupakan menu untuk koreksi kata atau ejaan yang salah dalam penulisan dokumen. Oke, lanjut ke menu view. Menu view ini digunakan untuk mengatur tampilan dokumen yang sedang diedit, mengatur ukuran atau zoom layar, hidup atau matikan mistar, navigasi, dan fungsi makro. Nah, di view ini ada print layout. Terus print layout itu untuk mengeprint halaman kerja pada Microsoft Word. Terus ada full screen reading. Ini gunanya untuk kalian yang misalnya kurang jelas ketika membuat suatu dokumen pada Microsoft Word. Dan di sini ada web layout. Web layout ini juga
untuk kalian yang ingin melihat web materi kalian pada dokumen Microsoft Word. Oke, kita lanjut ke menu reference. Menu reference ini digunakan untuk mengatur table of contents, footnotes, index. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah halaman kerja pada Microsoft Word, dan yang di sebelah kiri bawah ini disebut dengan status bar. Dan di sini yang ini namanya adalah red mode untuk lebih jelas melihat halaman kerja kalian. Dan di sebelah sini ada web layout. Web layout juga adalah tampilan jelas dan full screen pada Microsoft Word ini. Dan di sini ada outline. Outline di sini untuk mengatur struktur dokumen agar terlihat rapi. Di sini juga ada draft. Dan di sini juga ada draft. Dan di sini sebelahnya ada untuk meng-zoom out dan zoom in teks pada Microsoft Word jika kalian ingin tahu dan lebih jelas pada teks Microsoft Word tersebut. Misalnya kalian kurang jelas nih tulisannya, kalian bisa di zoom out. Kalau kalian kebesaran, kalian bisa di zoom in, seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya adalah ruler. Ruler ini untuk segitiga bawah untuk mengetahui batas kiri dan kanan antara halaman kerja kalian. Yang kedua ini ada segitiga ke atas adalah untuk menentukan batas kiri pada baris berikutnya. Untuk yang sebelah kanan ini untuk batas kanan pada paragraf atau halaman kerja kalian. Nah, buat kalian yang mau menyeting paragraf, kalian klik di menu home. Nah, di sini klik di sini. Nah, ini untuk menyeting paragraf pada setiap kalimat di halaman kerja. Ini ada sebelah kiri, ada sebelah kanan pada paragraf tersebut. Nah, selanjutnya kita akan ke cara hotkeys di Microsoft Word. Yang pertama itu ada tekan tombol CTRL-Z untuk membatalkan perintah atau membatalkan teks yang diketik. Lalu ada CTRL-Y untuk mengembalikan atau mengulangi kembali perintah pada teks berikut. Selanjutnya ada CTRL-A untuk memblok kata. Dan selanjutnya juga ada CTRL+C, yaitu untuk mengcopy atau menyalin tulisan atau teks tersebut. Setelah di-copy ada CTRL-V. CTRL-V digunakan untuk mempaste atau menyalin atau menempel kalimat yang tadi sudah di-copy tersebut. Nah, ini adalah CTRL-V, tekan CTRL-V. Lalu di sini ada CTRL-N, yaitu adalah untuk membuat dokumen baru. CTRL-N. Nah, tadi kan sebelumnya kan ada tulisan. Nah, sekarang tidak ada tulisan, yang berarti adalah dokumen baru gitu. Selanjutnya tugas komputer. Nah, jika ingin menge-save dokumen yang di sini, kalian tinggal klik CTRL-S. Nah, otomatis tugas dokumen ini akan di-save ke Windows Explorer.
seperti itu. Dan jika ingin mengeluarkan dokumen, kalian tinggal tekan CTRL-W. Nah, yang tadi kan tulisannya tugas komputer doang. Nah, yang ini sebelumnya dokumen sudah keluar dan atau otomatis yang tadi tulisan tugas komputernya doang itu sudah terhapus dokumennya atau keluar dokumen sendiri. Nah, kalau misalnya mau keluar aplikasi itu ALT F4. Yaitu ini untuk mengeluarkan Microsoft Word atau menutup Microsoft Word. Kalian bisa tekan save atau don't save, terserah kalian mau di save kah file ini atau tidak. Saya tidak. Dan otomatis Microsoft Word telah menutup atau keluar dari Microsoft Word tersebut. Dan untuk membuka dokumen yaitu CTRL-O. Nah, CTRL-O ini untuk membuka dokumen atau mencari dokumen yang ada di Windows Explorer. Seperti itu. Tadi kan yang sudah di set ada tugas komputer ya. Nah, seperti itu untuk membuka dokumen. Dan untuk upper lower prepper tekan tombol Shift plus F3. Untuk yang tekan tombol Shift dan F3 itu untuk mengubah format huruf pada teks yang dipilih menjadi huruf besar, huruf kecil, atau huruf kapital di awal setiap kata. Habis itu klik tombol Shift dan F3. Tuh katanya atau hurufnya diubah jadi bisa huruf kapital di awal, bisa huruf kapital semua kalimatnya, bisa huruf kecil semua. Itu untuk Shift dan F3.